Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 9 kemuliaan melaksanakan sholat tahajud dan waktu terkabulnya doa. Saudara-saudariku, seperti umat Islam ketahui, sholat sunnah tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar bagi umat muslim yang istiqomah menjalankannya. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sholat tahajud yang disebut qiyamul lail merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam, yaitu tahajud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu utamanya sholat tahajud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan begitu banyak fadilah atau keutamaan bagi mereka yang mengamalkannya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, keistimewaan sholat tahajud juga bagaimana bacaan niat, tata cara hingga waktu tahajud, kita harus memahaminya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut kita jelaskan tentang 9 keunggulan sholat tahajud, 9 kemuliaan sholat tahajud. Yang pertama, diberi tempat yang terpuji. Firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Inilah janji Allah, apabila kita hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah, Allah akan memberikan tempat dan kedudukan yang terpuji. Lalu yang kedua, mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga menetes air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendapatkan syafaat pertolongan. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makanan dan syahwat di waktu siang hari. Beri aku syafaat untuknya. Al-Quran berkata, aku mencegah untuk tidur di waktu malam. Beri aku syafaatnya untuknya. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, mata tidak tersentuh api neraka. 2 mata tidak disentuh api neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kelima, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara amalan-amalan sunnah yang utama adalah qiyamul lail, tahajud. Yang keenam, permohonan dikabulkan. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya. Dengan itu ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya. Dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya. Dengan itu ia menggenggam. Aku akan menjadi kakinya. Dengan itu ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti memberinya. Jika ia meminta perlindungan, maka pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, waktu tenang untuk muhasabah. Saudara-saudariku, muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbang-timbanglah diri kamu pada hari ditampilkannya amal. Hisab akan ringan pada hari kiamat bagi orang-orang yang menghisab dirinya di dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, mendapat sifat orang bertakwa dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-18. Dan yang ke-9, waktu terkabulnya doa. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan untuknya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 9 kemuliaan apabila kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah. Dan insya Allah semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita dalam beribadah hanyalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
apa yang kita bahas saat ini akan menjadi manfaat bagi kita, manfaat di dunia dan kelak manfaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.